Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan bahas tentang cabai ya. Ini kebetulan ada cabai keriting di depan saya. Ini kebetulan bibitnya ambil bibit dari yang lokal ya Mas Bro, supaya kalau keriting itu gampang penanganannya. Kalau kita pakai hibrida, biasanya cabainya susah dibenerinya kalau sudah keriting ya. Oke ya. Gimana sih trik and trik, bukan tips ya, jadi ini perawatan ya. Saya akan bahas perawatannya cabai. Untuk 3 hari sekali harus diapakan cabenya, kita kepoin ya. Nah ini ya, ini cabenya ya. Cabenya ini kebetulan udah sebulan setengah, ini nggak tak review. Ini cabai keriting ya, cabai keriting. Nah ini kan campur nih, kebetulan ini ada cabai keriting dan cabai caplak ya. Ini ya, ini kita bahas cabai keritingnya. Ini kebetulan udah 1,5 bulan. Nah ini udah bunga karena memang kemarin kita cari tenaga kerja susah, jadi umur 1 bulan baru kita, 1 bulan lebih sedikit baru kita tanam. Nah ini ya, ini cabai keriting. Kebetulan ini lihat buahnya luar biasa ya, masih buah awal tapi buahnya sudah mulai luar biasa. Nah ini yang perlu diperhatikan Mas Bro. Nah ini yang perlu diperhatikan ketika bunga. Nah bunga seperti ini itu sangat rawan sekali kupu-kupu bertelur. Nah ini biasanya petani itu basmi kalau sudah jadi ulet, tapi indukannya tidak dibasmi. Itu yang celakanya sekarang petani-petani muda. Nah ini resep petani tua ya, petani-petani yang senior resepnya ya itu, dia mainnya ke mana, ke predator yang paling atas. Predator paling atas kebetulan ini adalah yang menelurkan itu adalah biasanya kupu-kupu. Jadi kalau bisa kita harus bisa membuat atau cari pestisida yang fungsinya untuk membasmi kupu-kupu. Karena ada, kalau kita pakai pestisida yang biasa, insek yang biasa ya, itu nanti akan tidak berpengaruh. Nah ini jangan sampai telat nyemprotnya ini waktu bunga-bunga kayak gini ya, supaya nggak rontok. Gimana Mas Bro? Nah supaya nggak rontok, pakai pupuk. Kalau kayak gini, stop pupuk NPK ya, pakai NPK khusus buah. Contohnya apa Mas? NPK buah, contohnya adalah NPK yang mengandung kaliumnya tinggi, bukan N-nya yang tinggi. Saya nggak menganjurkan kalau sudah berbunga itu kasih mutiara, nanti rontok, apalagi musim hujan. Nah ini musim hujan saya nggak menganjurkan nih, resep petani tua yang diabaikan petani muda, kena layu fusarium. Nah ini kenapa kok bisa kena layu fusarium? Simak nih ya, jangan di skip ya videonya. Nah ini ya, saya kasih resep. Saya juga nanam cabai kebetulan ya, kebetulan saya juga petani cabai lama ya, sering berdiskusi dengan petani tua, petani muda juga saya sering kumpul, dan saya banyak belajar ya. Kalau petani muda kan fokusnya ke bahan bahan aktif ya, kalau petani tua dia fokusnya ke hama yang bisa menyebabkan atau predator. Nah kita basmi itu ya, kalau insek ya, contohnya insek yang bisa membasmi ulet, bukan uletnya, kupu-kupu, contohnya take over, spontan. Ini bukan endorse ya, take over, spontan, dan kurakron. Nah ini kurakron. Nyemprotnya ingat ya Mas Bro, nyemprotnya di atas jam 3:30 yang paling bagus. Nah ini ya, nggak terlalu panas, kalau bisa nggak terlalu panas ya, karena kalau insek kalau terlalu panas dia biasanya nguap, efeknya obatnya nggak manjur karena salah aplikasi. Ini sering orang-orang itu, petani muda itu nyemprot asal-asalan, jam 10 nyemprot, jam 9 nyemprot, udah panas
nyemprot percuma mas bro, hamanya jam 9 udah pergi kalau ulet nih. Kalau hama, kalau mau nyemprot hama jam 7 kurang itu harus selesai, kalau nggak selesai besok lagi. Nah kalau sore jam setengah 4, kalau lebih bagus lagi jam 5 sampai jam 6 itu lebih bagus lagi. Kalau ulet hamanya malam, kalau mau udah parah semprotnya kalau ulet malam kalau udah ada uletnya. Tapi kalau kupu-kupu semprotnya adalah sore hari yang paling bagus, sore hari atau pagi hari sebelum jam 7. Ini kunci petani tua ya. Biasanya jam 7, kenapa kok kita nyemprot nggak ada efeknya? Karena percuma, hamanya jam 7, jam 7 ke atas itu hamanya udah terbang. Nah kalau kalau ulet, kalau sudah jam itu ya, itu paling ulet-ulet yang sisa yang kelaparan, ini uletnya sudah ke bawah ke mulsa, nggak bakal mati mas bro. Nah biasanya kesalahannya itu ya, kesalahan petani muda ya. Ini ya rahasianya itu pakai pestisida. Nah kalau pestisida jadam pakainya inseknya apa yang top, istilahnya topnya inseksida yang nomor satu adalah, nanti kita videokan di videonya, buat inseksida pakai daun bakau. Itu adalah inseksida yang bisa membunuh kupu-kupu. Nah kemarin kan inseksida itu ada tingkatannya kalau organik. Nah itu nanti bisa digunakan, nggak perlu kita repot-repot mas bro. Beli insek yang mahal-mahal. Bukannya saya ini ya, jangan semprot insek yang mahal-mahal waktu kecil, nanti rugi. Kok bisa? Ruginya kok bisa? Iya rugi, rugi dana waktu. Kalau bisa jadi petani cerdas mas bro ya, semua mas bro dan mbak bro semua ya, petani cerdas pakai insek yang preventif dulu. Kalau sudah buah udah ini ya, kalau ada hama baru pakai insek yang top ya. Kalau hamanya udah mulai banyak baru pakai insek yang sifatnya kuratif. Nah kalau yang preventif apa, contohnya metomil ya, bukan promosi ini ya, bukan promosi ya, kemudian regen dan lain-lain lah ya, itu ya. Kalau yang itu ada ada abamectin, kalau yang untuk ulet abamectin cukup manjur sekali itu nanti bukan emamectin ya, ada emamectin mereknya ya, saya nggak mau lanjutin ya, kita bahas yang selanjutnya. Nah ini kesalahan yang selanjutnya adalah dikocor ketika apa, ketika musim hujan. Musim hujan masih basah seperti ini jangan dikocor ya mas bro, ini akan lembab sehingga nanti bakteri Flaviofusarium akan berkembang, mati semua. Ini kesalahan yang fatal. Wah ini hujan-hujan memangnya pantasnya ini dipupuk ini. Nah ini kesalahan yang fatal itu adalah memupuk NPK ya. NPK ketika buah ini rontok ya mas bro, kalau sudah NPK nya di udara banyak, nutrisinya udah banyak, dikasih NPK rontok ya mas bro, rontok. Yang harus dibanyakin adalah kalium. Nah kalium pakai apa? Nah pupuknya adalah NPK grower ya, atau NPK profesional. Itu kalau sudah bunga seperti ini ganti, jangan NPK. Kalau yang masih kecil oke lah pakai NPK. Ini rontok ya bunganya bro, mas bro, kalau mau ngocor. Tapi kalau mau pakai JLF juga bisa, nggak perlu anda ganti-ganti ini ya, 1 minggu anda kocor pakai NPK, 1 minggunya anda biar irit pakai JLF buah. Ada di video saya ya, ada di video saya ya, sebelumnya buat JLF itu ada ya, tinggal anda cari di pencarian di YouTube saya di Star Farm, klik video sudah ada di situ ya. Bisa buka pakai JLF. Nah ini bisa diseling-seling dengan biar irit ya, diseling 3 hari sekali, ini spray ya mas bro, fungisida dan insek ya, supaya nanti inseknya apa mas. Nah kalau inseknya kita bisa pakai insektisida, kalau yang ini masih perawatan ya, itu bisa pakai regen, bisa metomil, atau kalau pakai inseksida jadam
boleh pakai yang di video sebelumnya itu, misalnya pakai daun sabrang atau pakai yang lebih tajam lagi yang bisa membunuh. Kalau udah mulai bunga itu pakai itu ya, bakau ya. Nah, nanti saya videokan cara buat insektisida dengan bakau. Nah, itu biar kupu-kupu mati. Nah, ini biasanya kalau bibit-bibit kayak gini ya, bibit-bibit seperti ini itu rawannya pas bunga. Nah, ketika rawan bunga, di pas bunga itu kita harus pupuk spraynya harus kuat ya. Contohnya pupuk ya kalsium. Nah, saya nggak mau merek ya, banyak kalsium Garuda, kalsium macam-macam, Kalinet, banyak pokoknya lah ya. Atau mau pupuk kalsium sendiri juga buat juga bisa. Nanti saya buatkan video organik, nggak kalah juga sama hasilnya ya. Nanti saya videokan gimana sih nanti perkembangan bakteri biar irit pupuknya, dan kita petani di sini udah melakukan ya. Petani di sini udah melakukan. Nah, ini kalau kena hama trips ya, ininya daunnya menggulung ke bawah atau menggulung ke atas ya, trips itu pakai ya biasa, pakai insek. Kalau inseknya 3 hari sekali jarang ya Mas Bro, inseknya 3 hari dan pakai perekat ya. Nanti kita bahas gimana sih bikin perekat dan bikin fungisida yang mantap, nggak kalah sama fungisida kayak Markozeb, Kozeb dan lain-lain lah ya. Ini kan untuk pakai insektisida dan fungisida, jangan pakai yang sistemik, berbahaya. Kalau petani tua nggak menyarankan yang sistemik ya Mas Bro. Kalau sudah pakai sistemik susah terkendalinya. Jadi sistemik kecuali sudah tidak bisa diatasi lagi, harus kita pakai senjata sistemik. Kalau tidak, kita akan rugi. Dan sistemik itu nggak boleh lebih dari 3 kali diaplikasi dalam satu waktu atau dalam satu kali tanam. Sekian tipsnya and trik ini petani tua. Nanti petani muda bagaimana ya, nanti kita lanjutkan ya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.